Silakan duduk, saudara. Ayat pasal yang ke-12 tadi, saudara. Ya. Sekali lagi, saya mau ulang. Untuk ulangan ini adalah sebetulnya curhatan hati Allah. Ya. Kalau saudara mau tahu hati Allah sedalam apa, saudara harus baca ulangan. Sekalipun ini yang memperkatakan Musa, saya percaya Musa melalui pengalaman dengan Tuhan yang cukup panjang, saudara. Muka dengan muka dia bisa berjumpa dan dia adalah seorang yang benar-benar mendapatkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ya, doa-doanya selalu dijawab, bahkan doa-doanya bisa mengubah hati Tuhan, saudara. Ya, saudara harus belajar ini, luar biasa ulangan ini. Jangan cuma dibaca hari ini saja, baca di rumah ulang. Saudara akan tahu persis hati Allah. Katakan amin. Ya, bagaimana dia adalah pribadi yang sangat mengasihi kita dan dia juga pribadi yang memberi tanggung jawab, saudara. Ya, karena melalui peringatan-peringatannya itu jelas sekali manusia ini bukan diciptakan terus seperti robot setel pakai remote control ke kiri kanan, enggak, saudara. Tapi diberikan aturan-aturannya, diberikan manual life-nya. Kemudian kita harus jalani hidup ini dengan antusias, ya, dengan niat, dengan kesungguhan hati, ya, seperti manusia selayaknya yang hidup, saudara, yang punya keinginan, punya kehendak, punya atensi, ya, perhatian, fokus, itu semua harus hidup. Itu semua harus dijalankan dalam hidup saudara. Jangan sampai ada yang satu pun yang mati dan kemudian kita menyerahkan terserah Tuhanlah, sembuh ono. Itu bukan penyerahan itu putus asa, saudara. Dan Tuhan tidak akan pernah menjawab doa orang yang putus asa. Katakan amin. Tuhan menjawab hanya doa orang-orang yang beriman. Doa orang benar jika sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Amin. Jadi saudara harus berdiri sebagai orang yang percaya, bukan orang yang putus asa. Amin. Ya, kita tahu itu semua janji Tuhan itu adalah bagian kita yang tetap. Tapi juga tidak kita bisa raih dengan diem-diem saja, ya, atau mungkin dengan pikiran kita sendiri, tidak bisa, saudara. Tanggalkan semua coba reka-rekaan kita ini. Belajar yuk, cari kehendak Tuhan. Dan gampang kok kehendak Tuhan, saudara. Iblis seringkali menipu kita, atau jangan salahkan iblis lagi, kasihan dia. Pikiran kita ini yang seringkali nipu kita. Susah ya cari kehendak Tuhan, ya. Bukan susah. Sebetulnya kalau kita mau jujur, saudara, kita nggak mau, bukan susah. Karena kita nggak mau sungguh-sungguh, jadi susah. Kalau kita mau, gampang. Katakan amin. Sing penting itu niate, saudara. Nah, ada yang nggak bisa kita buat kalau kita punya niat. Amin. Niat itu di dalamnya ada unsur iman, ada unsur pengharapan, ada unsur kasih, saudara. Kasih itu artinya saudara mengasihi Tuhan. Kemarin sudah kita baca, barang siapa yang mengasihi aku akan melakukan perintahku. Saudara, kasih itu ingin melakukan apa yang disukai oleh Tuhan. Kita nggak perlu lagi didorong-dorong, ayo lakukan firman Tuhan. Nggak usah. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan melakukan dengan sendirinya. Katakan amin. Bahkan dengan sukacita, senang melakukan itu. Bahkan itu rasanya menjadi satu-satunya yang engkau ingin lakukan. Nggak ada yang lain, saudara. Orang kalau sedang jatuh cinta sama Tuhan itu gila-gilaan, saudara. Atau orang sedang jatuh cinta dengan seseorang, itu gila-gilaan. Orang kalau sudah jatuh cinta dengan anjingnya, gila-gilaan juga, saudara. Orang sedang jatuh cinta dengan sesuatu itu gila-gilaan, saudara. Dengan sesuatu itu. Nah, saudara, itu yang harus saudara sadari, selalu begitu. Nah, sekarang ya saya bersyukur, saudara. Saudara di sini ada orang gila-gilaan semua. Karena mau bangun pagi, mau menyembah Tuhan. Oh, itu sama orang gila, nggak boleh saling mendahului, ya gitu ya. Nggak boleh saling menyakiti. Amin. Nggak, kita nggak gila, saudara. Kita waras. Justru yang bangun pagi itu waras. Kasih tahu. Tapi yang molor terus tidur terus bangun siang-siang itu nggak waras, saudara. Itu sedang sakit jiwa menurut saya. Mentertawakan dulu manusia lama kita. Senangnya turu, ngiler. Orang tahu apa-apa, saudara. Miskin terus. Tapi kalau saudara suka bangun pagi, saudara akan semangat kerja,
bersyukur ya, dan punya hikmat yang kudus ya. Hikmatnya bukan hikmat yang jelek saudara ya. Tapi nek katang ini kawanan mesti aja banyak kotoran-kotoran yang sudah mampir ke pikiran kita saudara. Oke, setelah kita lihat tadi di dalam pasal yang ke-12, Ulangan 12 ya, di ayat yang pertama, Tuhan sekali lagi memperingatkan ya kepada orang Israel, dikatakan ya, inilah ketetapan dan peraturan, ayat yang pertama ya, yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan. Mereka sudah masuk belum? Belum. Mereka masih di seberang Sungai Yordan, belum menyeberang ya. Allah yang kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi ini. Kamu harus musnahkan apa? Sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki beribadah kepada Allah mereka, yaitu di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka harus kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka harus kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat ini. Jangan kamu buat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, ya, dan seterusnya. Setelah lihat, Tuhan adalah Tuhan yang konsisten, ya, diajarkannya berulang-ulang kepada umatnya supaya jangan sampai salah. Selalu ada kata-kata bertindak hati-hati, waspada, jaga-jaga. Engkau harus betul-betul punya sesuatu yang saudara, sikap hati yang nggak gampang nggak ngeremeh, oh nggak apa-apa, ini kan nggak apa-apa, semua orang juga buat. Saudara, di ayat-ayat ini kita mulai berurusan bukan dengan diri orang. Banyak kita ini ngurusi orang lain lebih repot daripada ngurusi awake dhewe. Kita gampang melihat kesalahan orang lain, nunjuk-nunjuk. Tapi coba yuk kita belajar ngurusi tadi manusia-manusia lama kita ini loh. Memang kita ciptaan baru, katakan amin. Yang lama sudah berlalu. Tapi yang lama berlalu itu tidak kemudian begitu saja hilang, saudara. Tapi artinya Tuhan memberi satu potensi, kemampuan untuk mulai saudara membedakan mana yang baru, mana yang lama. Satu. Kemudian Tuhan akan beri kamu kekuatan untuk mulai berani melepas yang lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanpa kompromi. Saudara, ada banyak orang pergi gereja, tapi hidup lamanya terus saja dihidupin. Dan yang celaka lagi tidak merasa salah loh. Ya. Saya mau beritahu, itu kita sedang tertipu dengan hidup kita, sudah. Kita sedang tertindih dengan semua mungkin perkaan pikiran kita sendiri. Kita mau belajar yuk. Ya. Saudara, saya ngomong begini juga, saya bisa tetap manusia yang bisa buat salah. Yang dimana kita harus hati-hati, dan masih saja kadang-kadang manusia-manusia sisa-sisa lama ini masih harus ada. Makanya setiap pagi ya, saudara, ini bicara soal ilustrasi gelas yang kotor, yang masih kotor. Ya, kalau dituangi terus dengan air yang bersih, lama-lama kotor yang itu keluar. Lama-lama jadi bersih. Makanya, saudara, untuk bagaimana kita menjadi kudus, kita menjadi benar, ya, kita bisa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan ini tadi kepada bangsa Israel. Nggak ada cara lain, saudara. Tadi dibicarakan soal ibadah. Soal bagaimana mereka harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Bahkan mereka tidak boleh sembarangan ibadah di segala tempat. Saudara, tadi dikatakan pada saat Tuhan menetapkan engkau, ya, di mana tempat untuk mereka beribadah, mereka harus buat tempat ibadah di situ. Jadi nggak bisa sembarangan, semau gue. Banyak orang sekarang nganggap tempat saudara. Memang betul gereja ini bisa gereja di mana-mana, ada banyak gereja, kita bersyukur. Amin. Saudara bersyukur untuk itu. Di Indonesia ini ada 300-an kurang lebih denominasi gereja. Dahsyat, saudara. Sugih banget Indonesia ini. Dengan macam-macam. Mulai dari yang senyap, sunyi senyap, sampai yang ramai banget kayak pasar. Ramai dalam semuanya, dalam pengajarannya serba bebas, terserah, saudara ya. Nggak ada aturan-aturan yang mengikat. Jadi, nah itu banyak gereja yang begitu tuh disenangi orang, saudara. Yang nggak ada aturannya, bebas, mau buat ini boleh, ngesek juga boleh, selingkuh juga boleh. Yang penting percaya Yesus masuk surga. Iya, ya toh, saudara, ada gereja-gereja. Ya itu namanya juga gereja setan, mungkin gereja. Ya, tapi saudara lihat,
Seringkali kalau kita nggak benar-benar mendengar baik-baik suara Tuhan dan mencoba melakukannya, saudara, kita ini gampang tersesat. Ya. Kita bersyukur, saudara, ada begitu banyak. Tapi saudara harus tahu, saudara harus tahu di mana saudara ini bertumbuh. Katakan amin. Ya, saya ini juga dulu saya sudah melewati banyak waktu, saudara. Ya, dulu namanya GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Ya. Bukan soal gerejanya sebetulnya, tapi kita belajar taat, di mana saudara ini dituntun oleh Tuhan, ya, untuk berjemaat di satu tempat, dan saudara bukan cuma berjemaat, cuma ya jadi jemaat, tapi saudara harus bertumbuh di tempat itu. Katakan amin. Ya, harus bertumbuh, dan saya percaya kalau saudara tahu tempat di mana Tuhan taruh hidup saudara, saudara pasti bertumbuh. Pasti bertumbuh. Tapi kalau kita nggak ngerti, jiwa kita masih gentayangan, saudara. Tahu gentayangan? Sana sini, saudara, itu saudara masih belum beres dengan dirimu, itu pasti akan jadi problem terus, akan jadi masalah. Ya. Dan saya tahu bahwa saudara mengetahui di mana kita bisa bertumbuh itu nggak mudah. Itu satu perjalanan juga, saudara. Satu perjalanan. Saya percaya di antara saudara pasti minimal pernah 2 kali pindah gereja. Ya, minimal. Ya mungkin ada yang masih sekali, puji Tuhan. Tapi seringkali kita memang masih mencari, saudara, mencari. Tapi yang dicari jangan gini, supaya aku dihargai di gerejaku. Yang baru. Supaya aku dikenal, supaya aku dipakai. Keinginan dipakai oleh Tuhan itu bagus, katakan amin. Tapi jangan pakai caranya sendiri, saudara. Ya, jadi nurut. Kalau saudara misalnya mau pelayanan di sini, saudara boleh. Kita sangat membuka sekali pelayanan di sini. Karena dengan pelayanan saudara akan dibentuk. Ya, akan dimurnikan. Pelayanan bukan untuk cari nama. Pelayanan untuk memurnikan kita. Membersihkan kita. Katakan amin. Pelayanan bukan untuk cari reputasi, saudara. Kita nggak perlu cari reputasi lagi. Ngapa sih nama kita ini sudah dicatat di kitab kehidupan? Saudara masih belum cukup kah itu? Bahwa nama saudara sudah tercatat di kitab kehidupan. Nggak perlu cari reputasi lagi. Nggak perlu cari supaya nama saudara tercatat di House of Fame-nya di Amerika sana. Orang-orang terkenal. Gitu. Nggak usah. Namamu sudah tercatat di kitab kehidupan. Jaga baik-baik supaya jangan sampai saudara nanti dengan kehidupan kita jangan sampai malah dihapus nanti. Kita ini terlalu ribet ya dengan hidup ini. Kalau kita nih cari terus identitas kita, status kita, harga diri kita, apalagi itu ilah-ilah lain. Tadi yang dikatakan, kita nggak nyembah lagi patung, kita nggak mungkin hidup lagi dengan pola hidup manusia lama kita, tapi seringkali ada ilah-ilah yang terselubung yang tadi. Kita kepingin tampil, kita kepingin dihormati, kita kepingin diakui. Ya, nggak usah. Kita kepingin diwongkil. Apa saudara belum wong toh? Saya pikir kok iso ya ada istilah begitu ya. Ya maksudnya mungkin dihargai tadi kan. Nggak perlu cari penghargaan dari manusia. Dalam arti kata, tentu saudara hidup sopan, tertib. Ya, supaya manusia atau teman kita ini juga respect sama kita. Tapi jangan mencari. Gila lagi sama hormat, aduh saudara. Cari hormat lagi, gila lagi. Itu gila nih saudara. Gak perlu, itu bisa jadi ilah saudara nanti. Saudaranya berjuang, bergumul seumur hidup hanya untuk itu. Habis waktu kita nggak bisa naik level yang seharusnya. Ya. Harusnya kita sudah selesai dengan diri kita, katakan amin. Sudah nggak perlu bergumul lagi. Terimalah dirimu apa adanya. Aku ada kekurangan ya, tapi aku mau terus perbaiki. Ada kebaikan yang Tuhan juga berikan. Aku mau tingkatkan, aku mau pakai untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Ya, saudara sudah selesai dengan diri saudara. Jangan disinggung sedikit marah, tersinggung. Ya, saudara belum selesai dengan diri saudara.
Kalau masih sedikit tersinggung, sedikit merasa harga dirinya di apa? Di apa? Diinjak-injak, ya gimana? Berapa sih harga diri saudara? Halo? Apa ada sih yang betul-betul bisa nginjak-injak harga diri saudara? Kalau saudara tahu, nggak bisa. Itu hanya perasaan, itu hanya ilusi. Banyak kita hidup dalam ilusi. Tahu ilusi ya? Bukan Tante Susi, ilusi. Kadang-kadang kita ini tidak hidup dalam satu realitas yang clear saudara dalam hati, dalam hidup ini. Sehingga banyak hal yang nggak perlu, yang mestinya nggak perlu diurusin gitu, diurusin. Betul apa betul? Coba saudara hitung, kita ini jadi rambutnya putih ini karena ngurusin orang lain. Jadi keriput kabeh gitu. Karena ngurusi omongan orang lain sing seperti itu bukan medan perperangan saudara. Betul loh. Urusannya orang diurusin, urusannya dewe nggak pernah diurus-urusi. Sampai waktu mau mati baru sadar, waduh utangnya sakit, burung lunas, kayak kelingan, telat. Atau waduh dosaku masih banyak. Ya, untung aja Tuhan itu baik. Kalau kita masih bisa ingat waktu kedep-kedep mau mapat gitu, Tuhan ampuni, puji Tuhan aja. Nah, tapi nek terus kebablas tiba-tiba. Nggak sempat begitu gimana? Saudara, ayo ya. Dikatakan tadi bahwa bangsa Israel ini akan memasuki satu tanah yang baru. Itu satu areal yang baru. Saudara. Mereka belum pernah mengerti secara utuh keadaan di Israel, di tanah Kanaan itu. Tapi sudah diwanti-wanti sama Tuhan, hati-hati. Di sana akan ada ilah-ilah lain yang bisa menjadi jerat bagi engkau. Jadi setiap kita kalau masuk sebagai orang percaya pun, saudara harus hati-hati, ada ilah. Sekalipun kita ini mungkin sudah melayani disebut hamba Tuhan. Namanya hamba, kok bisa hamba Tuhan? Lu kok iso? Hamba itu yang begini ya. Amin. Lu hamba Tuhan jalannya begini. Maksudnya itu merasa hamba, jongos, kacung. Ono kacung sing melakukan ini. Ini sudah kacung tuh jalannya. Ya maksudnya bukan terus nunduk, merendah diri, bukan. Rendah hati, lemah lembut. Amin. Ya, saudara nggak perlu, banyak waktu kita ini tersita habis hanya untuk ngurusi hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita perangi. Kadang-kadang itu hanya berupa satu gangguan kecil saja. Ya, seperti tadi saya pakai iPad anak saya itu Gibi, sudah saya baca tiba-tiba tinggal 5%. Waduh, nyandak apa lagi? Ya, Pak. Maksudnya baterainya tinggal 5% sudah. Tapi di tengah-tengah mati kan repot, saya nggak punya yang lain. Ya, tapi saya baca, percaya 5% cukup, 5% cukup, baca saja. Selesai. Ya. Terus apa? Saya harus marah-marah sama anak saya. Gimana nih? Papa mau khotbah. Baterainya tinggal 5%. Terus tak amo dia. Goblok banget saya. Gampang caranya. Saya turun ke bawah, masuk kantor, ambil yang lain. Selesai. Anak saya juga nggak ngerti, ngopo di papa, mau medun barang. Dia juga tidak merasa terganggu. Saya juga tidak merasa terganggu. Saya malah enak turun sebentar, masuk toilet, pipis dulu, pelepasan, so kan? Ya, jadi ada distraction, gangguan di sekitar kita. Sebenarnya ada gangguan-gangguan yang memang harus kita sadari, tapi bukan untuk kita ribetin. Ada banyak saudara, kita ini hanya berhadapan dengan sebenarnya sekedar gangguan saja, bukan sesuatu seperti anak ini. Ganggu enggak? Sedikit, tapi enggak apa-apa. Oh jadi, metu kowe. Lesu, kowe bocah anak sapa? Putune sapa? Terus ribut, ya itu distraction, itu enggak perlu apalagi tangking dalam nama Yesus. Kita ini sudah terlalu rohani ini tapi kebablasan.
Ya, toh? Sehingga kita menyusahkan dengan hal yang tidak perlu. Ben itu seneng malah lihat Pak opa-opane seneng guyung-guyung mbek putune. Ya apa-apa. Kenapa sih kok kita ini kadang-kadang terlalu terganggu banget ya sehingga kita ini jadi over apa namanya? Ya over semuanya. Over spiritual, dikit-dikit tengking dalam nama Yesus. Ini wong tuane rasa aja tengking san dalam nama Yesus wong tuane. Enggak usah. Amin. Ngerti saudara maksud saya? Ya. Itu bukan battlefield kita, bukan medan peperangan kita. Ada memang medan peperangan yang memang sudah perangi. Khususnya coba saudara introspeksi. Ya. Karena battlefield yang sebenarnya area peperangan sebenarnya itu di dalam diri kita, bukan di luar. Banyak orang di sekitar kita memang membuat sedikit gangguan. Saudara. Ya, saudara pada saat saudara jalan, tiba-tiba ada sesuatu yang saudara lihat. Ya, apa misalnya, bakso, ding, 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 ding. Ya. Terus di situ saudara lihat ada orang makan, orang bayar, nolong tempe. Ya, terus saudara apa? Wah, langsung telepon polisi. Wah, terus diurusi kabeh. Nggak usah lah. Ya saudara ikut makan bakso aja di situ, kemudian bayarin. Nah itu gitu tuh. Selesai kok masalahnya Pak Amin, tidak ada yang rugi. Saya rugi Pak. Saya bilang, orang memberi akan diberi dengan takaran yang dipadatkan, digoyangkan, sampai melimpah. Untung saudara. Simpel hidup ini. Jangan terlalu diribeti dengan hal yang tadi, hal-hal perkara-perkara yang nggak penting itu. Halo? Amin. Tenang. Ya, bangsa Israel ini jatuh enggak airnya? Terjerat enggak? Terjerat, saudara. Karena ya itu tadi, terlalu ngeribetin hal yang kecil-kecil. Yang utama kepada Tuhan justru diabaikan. Yuk, ya, kita harus bisa belajar memilih, memprioritaskan. Ya, mana yang penting, benar-benar penting harus diurusin. Tapi yang nggak penting, rasa diurusi. Seringkali kita ini kan sering ngitung duit wong. Wih, motor anyar mana? Sugih tenan ki. Waduh, sekondi ki. Terus kita mulai mikir yang aneh-aneh, dari A sampai Z. Ya ngapain dipikirin Mbak, Mas. Orang melu duit, orang melu nek. Serasa dipikiri, doakan puji Tuhan, berkati terus orang itu Tuhan. Jadi pendoa syafaat kan bagus, amin. Kalau sudah mendoakan terus, nanti satu kali Tuhan juga akan berkati saudara. Tapi kalau sudah mulai iri, pasti ono apa-apa ini mburi. Mesti yang kekuatan magic. Sopo dukune. Wah, ya ampun. Kenapa kita harus ngurusin? Gitu? Di sini tidak ada ya. Lemes tau amin ya. Karena memang kita sering ngurusin. Asik nih urusannya wong itu asik banget. Tapi cobalah urusi diri kita. Yang salah ayo diurusi, dibenerin. Amin. Ya. Memang lebih susah Tuhan menemukan kekurangan diri sendiri daripada menemukan kekurangan orang lain. Tapi saudara harus belajar melatih diri. Lebih mudah menemukan kekurangan diri sendiri daripada orang lain. Saudara hampir-hampir nggak bisa menemukan kesalahan orang lain. Tapi lebih mudah menemukan, iya aku mesti kurang, tadi aku salah ngomong gini, salah mikir, oh salah berpersepsi, berubah. Ya, saya percaya kalau itu yang menjadi bagian kita, tadi ilah-ilah yang masa lalunya pasti akan terkikis habis. Dan kita menjadi orang yang benar-benar fokus sama Tuhan. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Biasanya ya, yang suka ngurusin urusan orang itu wanita.
Biasanya, tidak semua, biasanya. Ya, itu aja semua, mulai dari pakaiannya didelok, wah diturusi, dibicarakan, padahal orang melu minggu. Mau sudah bilang begitu, wah bajumu apik loh, sudah kita cukup. Pujian itu lebih baik daripada nyelidiki terus, ternyata LS soek, wah terus dicacat, dicela, wah pokoknya macam-macam, wah macam-macam sampai kemana-mana nanti. Terus tukang jahitnya sopo, tukune bahan di mana, itu semua jadi bahan pembicaraan yang sebetulnya nggak perlu, melelahkan tubuh, membuang-buang energi, akhirnya malah jadi kepahitan. Semula teman baik, tapi kemudian karena ada cilik-cilik sing nggak penting diurusi, jadi akhirnya ribut, jortaan, ya, diem-dieman 1 tahun. Ya, kalau pria apa pria? Pria malah masa bodoh? Enggak juga. Podo wae. Jane ya podo wae. Ya toh. Karena mungkin topiknya berbeda. Ya toh. Tapi sama-sama. Apalagi kalau kita ini belum beres dengan diri kita sendiri. Selalu saja kita cari perbandingan dengan orang lain. Kalau ada orang yang lebih baik, kita cari kesalahannya, kita rendahkan. Kalau ada orang lebih jelek dari kita juga bahan pembicaraan itu. Supaya kita, wah baik nih. Kita belum selesai dengan diri kita kalau seperti itu. Dan kita pasti akan, cepat mati, saudara. Tadi Tuhan bilang, kalau kamu tidak beres itu, aku musnahkan engkau. Itu serius. Jadi mari, ya kita sudah dikasih peraturan-peraturan yang jelas sama Tuhan. Jalani. Amin. Lakukan dengan sukacita. Ya. Urusilah urusanmu sewajarnya. Jangan berlebih-lebihan. Pagi ini tak enak sedikit. Habis ini makan soto ya. Bayar tapi. Yuk, ayo. Nyanyi apa ya? Haleluya. Ya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Terima kasih.